Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pendengar di mana saja Anda berada ya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali nih dalam acara program khusus Ramadan 1443 Hijriah. Seperti biasa ya, di acara Sahur bersama Ustadz Alfan. Iya, betul. Bersama saya Rida yang akan menemani kebersamaan kita ya kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio sini juga sudah hadir juga Ustadznya, ada Ustadz Alfan. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lancar puasanya? Lancar. Ustadz nggak mau nanya nih saya apa kabar gitu ya. Kayaknya saya nggak pernah ditanya apa kabar gitu ya. Sedih banget Resti. Aduh, jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi ngantuk Ustadz, subuh-subuh sedikit ngantuk ya. Iya, wajar aja. Wajar. Baik, para pendengar di mana saja berada ya, untuk mempersingkat waktu, kali ini kita akan membahas ya Ustadz, ada topiknya juga, yakni definisi puasa. Benar Ustadz? Benar. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Ustadz untuk memberikan tausiah singkat tentang topik kita, yaitu definisi puasa. Silahkan Ustadz. Pemirsa hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir bersama kami di studio RRI Serui maupun yang hadir bersama dengan secara virtual di rumah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita masih diizinkan untuk kembali ya mengkaji ilmu, membahas ilmu di dalam program Sahur Bareng di studio RRI Serui Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di sahur yang keempat ini ya Ustadz. Ya, insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah lancar terus ya sahurnya. Amin. Jangan sampai kelewat sahurnya. Karena semua agama itu puasa. Iya. Semua agama itu ada di dalamnya puasa. Harus berpuasa. Tapi cuman agama Islam yang mana di dalam puasanya ada sahur. Iya. Cuman agama Islam yang di dalam puasanya ada sahur. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, wa fis sahurul barakah. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka sesiapa yang mengambil berkah di dalam dia punya puasa, maka insya Allah sebagaimana yang kami jelaskan berkah itu apa? Insya Allah sedalam setiap harinya bakal bertambah suatu kebaikan demi kebaikan. Nah, ma'asyiral hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu yang belum bangun, ayo bangun sahur. Ayo bangun. Nah, biar mendapatkan berkah. Iya. Kalau ada bangunin yang lain juga ya Ustaz. Ya, harus kita mengajak setiap orang dalam kebaikan. Jangan mau sendiri-sendiri geng nih. Jadi karena kalau sebagaimana banyaknya kita ngajak orang di dunia itu kebaikan, sebanyak itu pula kelak yang menjadi saksi kelak di akhirat. Jadi kita ngajak, ayo sholat ya. Selama dia tahu sholat sebab asbab musabab gara-gara kita, maka nanti kita sudah meninggal, dia laksanakan terus sholat, pahalanya bakal terus jalan walaupun kita sudah meninggal. Jadi amal jariah itu terus ya, bakal terus dijalankan sampai walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dan amal jariah yang paling afdal itu ilmu. Makanya dikatakan indal anbiya war rasul ya yuwarisul dirham wala dinar walakin yuwarisul ilmu. Akan tetapi Rasul, para nabi ya, itu tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi uang, tidak mewarisi dolar, tidak mewarisi harta atau bahkan kedudukan, pangkat, kehormatan, tidak. Walakin akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwarisul ilmi, mewariskan akan ilmu. Jadi sesiapa yang memiliki ilmu ketika hidup di dunia, maka dialah sebagai pewaris ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang senantiasa mendengarkan kajian ilmu khususnya di sahur bareng ini, maka insya Allah kita memiliki gelar ya. Gelarnya adalah warasatul anbiya, pewaris ilmu para nabi. Kalau gelar hanya di dunia itu belum bisa menjamin kita untuk masuk ke akhirat.
untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah diberikan gelar akhirat, yaitu pewaris ilmu baginda Nabi besar Muhammad, maka insya Allah kita sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau toh kita punya gelar di dunia, maka sebagaimana kita punya gelar di dunia, gelarkan diri kita juga untuk memiliki gelar di akhirat sebagaimana gelarnya warasatul anbiya, pewaris ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu jangan bosan-bosan untuk mengkaji ilmu. Iya. Ya, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan ilmu. Ya walaupun suaranya itu-itu saja. Iya benar. Ya. Jangan bosan ya. Jangan bosan walaupun suaranya itu-itu saja, itu jangan bosan karena insya Allah topiknya bakal diganti terus. Iya, beda-beda ya. Beda-beda. Khususnya kita akan membahas di dalamnya itu semua segala simpanan rahasia yang berada di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hari keempat ini kita bahas tentang definisi puasa. Jadi sebenarnya puasa itu apa sih secara bahasa dan secara syariat? Iya. Jadi pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, jadi puasa itu di dalam kitab fikih, mau kitab Fathul Qarib, mau kitab Muqaddimatul Hadramiyah, mau kitab Safinah, banyak dari kitab-kitab fikih mengatakan bahwasanya puasa itu menurut bahasa lugatan al-imsak adalah menahan. Jadi puasa itu menahan. Jadi walaupun kita menahan, kita contoh kita merantau. Nah, di Seru ini banyak yang merantau. Iya, terus kita punya orang tua tinggal di sana. Terus kita mau membahasakan kita punya ketahan akan kerinduan ini, bisa kita mengatakan oh saya sedang puasa secara bahasa. Ya, jadi keren-keren sedikit lah ya. Jadi puasa. Jadi lagi nahan apa? Lagi nahan lapar. Bilang puasa. Lagi nahan lama bertemu bersama orang tua, lagi puasa juga. Tapi namanya puasa secara bahasa. Jadi itu pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa secara bahasa itu artinya adalah al-imsak, menahan ya. Sudah menahan saja. Cukup. Tapi kalau menurut syariat ya, syariat Islam adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Kalau menurut syariat puasa adalah apa-apa ya, kita menahan ya, al-imsak anil mufattirat, dari apa-apa yang membatalkan puasa. Jadi banyak yang membatalkan puasa itu. Ya, salah satunya yang kami sudah bahas di hari-hari kemarin ya, makan, minum dan segalanya. Ada juga yang membatalkan pahala puasa. Jadi dia puasanya sah tapi membatalkan dia punya pahala puasa. Contohnya seperti mencela orang ya, menyakiti hati saudara-saudara muslim yang sedang berpuasa, itu tidak bisa. Walaupun hakikat jasadnya kita ini berpuasa, tapi nol kita dapatkan dari pahala berpuasa. Kenapa? Karena kita hanya berpuasa semata-mata hanya menghilangkan lapar dan haus tapi kita tidak puasa seluruh anggota badan. Nah, kan tetapi puasanya umat baginda Nabi besar Muhammad itu seluruh badan dia puasakan, kaki, mata, telinga dan lain-lainnya. Nah, ma'asyiral hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu secara syariat puasa adalah al-imsak anil mufattirat, menahan dari segala yang membatalkan, min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Itu menurut syariat. Jadi apa-apa yang membatalkan itu kita tahan ya. Kita tahan dari apa-apa yang membatalkan kita punya puasa, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu menurut syariat. Maka dari itu ma'asyiral hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kenapa sih ada istilah puasa setengah hari? Iya benar tuh, biasanya anak-anak kecil ya. Sedangkan menurut syariat itu puasa itu dari terbitnya fajar matahari sampai terbenamnya matahari. Itu menurut syariat. Jadi kalau kita sudah menjalankan ibadah sesuai syariat, barulah di situ dikatakan sah. Tapi kenapa ada istilah-istilah orang tua mengatakan bahwasanya puasa setengah hari ya. Nanti jam 12 zuhur makan terus lanjut puasa lagi sampai maghrib. Saya dulu pernah kayak gitu, Ustaz. Pernah awal-awal belajar puasa waktu masih kecil, TK itu kalau nggak salah ya. TK sudah puasa setengah. Iya. Hebat ya. Pemirsa di rumah nih bagaimana? Jangan sampai udah jenggotan baru masih puasa setengah hari, malu dong. Iya, jadi kadang kita ini aneh juga, banyak dari orang-orang kita sendiri ya, orang-orang muslim sendiri, kadang di bulan puasa ini warung itu biasa. Jadi duduk di siang hari padahal dia tidak
dia tidak meyakini bahwasanya dirinya seorang muslim yang ada di dalamnya kewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi puasa setengah hari itu sebenarnya itu ajaran salaf soleh. Ya, puasa setengah hari. Biar apa? Biar kita dididik dari kecil. Iya. Jadi kalau dari kecil sebelum kita balik, ya, balik itu bukan balik badan, ya. Iya, bukan, ya. Balik itu berakal, ya. Iya, Sudah berakal. maksudnya sudah berakal, sudah tahu ini benar, sudah tahu ini salah, begitu. Itu namanya balik. Jadi puasa setengah hari ini tidak jadi masalah kalau hanya untuk mendidik. Tapi toh kalau dia itu sudah SMA, terus dia puasa setengah hari, tidak ada lagi itu bahasanya begitu. Iya. Karena dia sudah balik. Iya, benar Ustaz. Dan ada pun yang SMP mungkin sudah balik, itu sudah harus berpuasa. Jadi karena syarat sahnya, salah satu syarat sahnya berpuasa itu harus balik. Harus dia balik, ya, berakal sehat, baru dia boleh puasa. Jadi puasa-puasa setengah hari itu sebenarnya mendidik, dan itu ajaran dari salafus soleh. Maka dari itu yang anak-anaknya nih masih TK, masih SD terus belum balik, ayo disuruh puasa setengah hari. Nggak apa-apa berarti ya, nggak Ustaz, apa-apa. Daripada sama sekali tidak disuruh, Iya. nanti besar malah kaget dia lah, kok saya jadi puasa begini padahal saya tidak pernah dilatih. Iya, benar. Jadi kalau dari kecil sudah dilatih, insya Allah nanti besarnya tidak kaget-kaget sekali gitu. Ya, ma'asyaral hadirin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut pembahasannya agak panjang. Iya. Ya, Baik. bahasan tersebut bahasanya agak panjang, dan alhamdulillah sangat antusias ya. Banyak pendengar kita yang antusias ya Ustaz. Antusias dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, maupun dia sampaikan melalui lisan demi lisan, atau mungkin dia sampaikan langsung dari via sosial media. Iya. Silakan di. Baik, langsung aja ya Ustaz ke pertanyaan yang pertama nih dari Ibu Noni. Oh iya. Iya, benar. Katanya, Ustadz gimana nih kalau kita sholat berjamaah, kita harus ikut bacaan imam atau hanya menyimak aja? Iya, betul. Jadi karena di bulan puasa ini lagi musim sholat ya. Iya, lagi sholat. Kenapa saya katakan begitu? Coba kita lihat di hari-hari lain, bakal rame kayak itu masjid seperti begitu? Ustaz, enggak. Di bulan Iya, puasa pun di kayaknya bulan di puasa. awal-awal aja sih. Iya. Ke pertengahan tuh kayaknya udah pada sepi gitu ya. Kenapa nih? Kenapa? Itu Indonesia. Itu Indonesia. Tapi pernah diceritakan salah satu imam mengatakan kita puasa di Yaman Tarim Hadramaut sana, di Jazirah Arab itu, semakin mau habis puasa semakin full. Iya. Jadi 10 pertama puasa itu mungkin hanya setengah. Iya. Nanti 20 dari puasa itu langsung tambah full, apalagi di akhir ujung puasa tambah full. Karena dijanjikan ya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, awalu Ramadan rahmah. 10 pertama bulan puasa itu adalah rahmat, kasih sayang Allah diberikan. Makanya dari itu kenapa banyak yang hadir kalau 10 ada awal Ramadan ya, dari awal sampai 10, karena semua rata-rata mendapatkan rahmat kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan. Iya. Dan alhamdulillah subuh pun rame gitu. Iya, ya. Alhamdulillah. Wa ausatuhu maghfirah, dan pertengahan 10 bulan suci Ramadan ya. Jadi sudah lepas ini yang 10, tinggal setengah yang 10, hitungan dari 11 ke 20 itu adalah maghfirah, pengampunan Allah yang diberikan di pertengahan puasa. Karena ini jarang ya, sedikit yang mendapatkan pengampunan Allah. Kenapa? Coba kita lihat itu di masjid. Kalau sudah tinggal setengah dari puasa, hanya orang-orang itu insya Allah yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin yang sholat di rumah juga secara berjamaah insya Allah, karena sholat itu tidak semua harus berjamaah di masjid. Jadi kalau kita di rumah bangun, jangan satu keluarga itu sholatnya beda-beda. Bapaknya sholat di kamar, anaknya sholat di ruang tamu, istrinya sholat di dapur. Nggak bisa. Berjamaah ya. Harus berjamaah, walaupun 2 orang itu dihitung berjamaah. Bahkan dikatakan man shalla fi jama'atin faka'annama, siapa orang yang sholat dengan secara berjamaah itu pahalanya bagikan 27 derajat. Ya, sedangkan 1 derajat dikatakan dalam salah satu kitab fikih itu bainas samawati wal ard. 1 derajat itu di antara langit dan bumi. Bagaimana kalau 27 derajat dalam satu hari 5 waktu kita laksanakan semua full berjamaah. Terus hebatnya berjamaah juga, kalau berjamaah itu sudah pasti diterima kita punya sholat.
Tapi kalau kita sholat munfaridan dengan secara sendiri, itu masih tanda tanya diterima apa enggak. Ya, karena kadang kita ini khusyuknya hanya di takbir, ya, khusyuknya hanya di i'tidal, khusyuknya hanya di ruku, hanya di sujud. Tapi kalau sholat berjamaah, ya, itu digabung semua. Oh, si fulan ini yang di ujung sana khusyuknya di takbir, yang di tengah ini khusyuknya di bacaan Fatihah, yang di ujung sana khusyuknya di ruku. Semua digabung jadi satu. Jadi semua yang hadir sholat berjamaah di masjid itu sholatnya diterima. Kenapa? Karena semua khusyuk. Dihitung khusyuk, dicampur, ya. Jadi rajin-rajinlah datang sholat berjamaah, ya. Ini habis sahur ini, ya, sahur yang keempat. Ayo setelah sahur kita dengarkan imsak. Habis imsak mari sama-sama kita pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Siapa orang yang sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan setengah malamnya dengan ibadah. Jadi kita hanya sholat isya secara berjamaah. Setelah sholat isya kita tidur, kita punya tidur itu dihitung ibadah. Kenapa? Faka'annama qama nisfal lail. Maka seakan-akan dia menghidupkan setengah dia punya malam itu dengan beribadah. Sebabnya apa? Karena dia menunaikan sholat isya secara berjamaah. Itu untuk salat isya. Rasulullah melanjutkan di punya hadis, wa man shalla subh fi jama'atin faka'annama qama lail kullah. Dan siapa orang yang menghidupkan salat berjamaah subuh, ya, salat subuhnya dengan secara berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan full dia punya malam itu dengan beribadah kepada Allah. Walaupun dia tidur, ya, walaupun dia keadaan tidur, tapi dia salat subuh secara berjamaah, tetap dihitung pahala beribadah full semua dia punya malam itu dalam satu hari itu. Kenapa? Karena asbab musabab dia sholat subuh dalam keadaan berjamaah. Makanya dari itu kalau bisa isyaknya kita itu sholat berjamaah dan subuhnya juga kita sholat berjamaah. Biar kita punya tidur di malam hari dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena jarang, ya. Kadang kalau kita tidur itu, ya, bahkan ada yang mengatakan orang tidur itu kalau dia tidak memiliki wudu, ya, ruhnya keikat. Ruhnya keikat. Jadi kan makanya kadang kita mimpi. Ya, mimpi itu gara-gara ruh dia pergi kemana. Jadi kita bisa mimpi. Tapi kalau kita tidur dalam keadaan tidak ada wudu, keikat itu, bakal susah tidurnya itu. Bangunnya bakal tidak enak. Jadi pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur harus wudu, ya. Kita masuk ke pertanyaan Ibu Nonik tadi, ya. Ini Bu Guru yang nanya ini. Halo Ibu Guru, udah sahur belum nih? Insya Allah sudah sahur, ya. Insya Allah. Jadi pertanyaannya Ibu Guru ini, bagaimana sih kita sholat berjamaah, ya? Kemudian imam ini kita makmum, ya, kita makmum, terus imam ini baca Fatihah. Apa kita di belakang ini ikut dengan bacaan Fatihah imam, apa kita dengarkan dan simak bacaan Fatihah imam, ya? Jadi jawabannya begini. Kalau imam baca Fatihah, ya, kita di belakang simak dan dengarkan. Kenapa? Karena bacaan Fatihah inilah yang wajib. Tapi ketika imam sudah membaca surat pendek, ya, selesai waladdallin aminah, baru kita lanjut bacaan. Baru imam lanjut bacaan surah pendek, kita makmum itu baca Fatihah. Karena tadi imam sudah baca, kita simak, sekarang bagian kita yang baca. Kenapa sih harus di Fatihah saja? Karena itulah bacaan yang wajib ketika sholat. Walaupun kita tidak bawa surat pendek ketika kita sholat, tetap sah kita punya sholat. Karena yang wajib itu adalah bacaan Fatihah. Yang bacaan surat pendek itu wajib, makanya kita wajib simak. Ya, imam baca itu kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Simak di belakang itu, ya. Ini benar, dengarkan. Jadi setelah imam beres baca Fatihah, kita di belakang juga baca Fatihah. Tapi selama imam baca itu kita simak. Ya, kita dengarkan saja. Kita simak dan jangan lupa doa iftitah. Kadang ini dilupa. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila inni wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal ard. Itu jangan dilupa, itu doa iftitah. Kenapa? Karena doa iftitah ini sejarahnya ini ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sedang sholat berjamaah dengan para sahabat, ya. Sedang sholat berjamaah kepada para sahabat. Di belakang Rasulullah ini yang makmum ini dia baca doa itu.
Tapi itu doa bukan dari Rasulullah. Tahu-tahu dia baca doa itu. Allahu Akbar kabira. Rasulullah ketika imam, Rasulullah melihat dia punya cahaya ini, orang yang baca doa iftitah, tembus dia punya cahaya sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking hebatnya itu bacaan Fatihah. Maka dari itu Rasulullah menetapkanlah doa iftitah. Karena sunnah ini 3. Ada yang dilakukan sama Rasulullah, ada yang disabdakan atau diucapkan sama Rasulullah, dan ada yang ditetapkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh azan. Rasulullah tidak pernah azan. Tapi Rasulullah menetapkan azan. Jadilah sunnah. Jadi sunnah itu ada 3 ya. Ini ingat-ingat ini, jangan sampai lupa. Ya, ucapan Rasulullah, ya kegiatan Rasulullah atau af'al ya, gerakan Rasulullah. Kemudian yang ditetapkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Ibu Guru ya. Jadi kalau imam baca Fatihah di depan, kita di belakang simak, dengarkan. Dan setelah imam baca Fatihah, terus imam lanjut dengan bacaan surah pendek, kita langsung baca Fatihah. Dan usahakan ya, di dalam fikih itu dikatakan kalau bisa kita punya bacaan Fatihah itu terdengar sama kita punya kuping sendiri. Jadi jangan dalam hati ataupun mulut berkotek-kotek tapi tidak ada suara. Jadi ada suarakan sedikit sampai kita punya telinga dengar. Kira-kira itu tidak mengganggu orang. Nah, jadi begitu ya. Mungkin semoga Ibu Guru bisa difahami nih. Jadi begitu ya Ibu Guru. Terima kasih juga buat Ibu Guru yang sudah bertanya. Jadi kita semua yang belum tahu jadi tahu gitu ya, Ustaz. Jadi tahu ya. Makanya dikatakan as-su'al miftahul ulum. Pertanyaan itu kunci pembuka ilmu. Jadi semakin banyak yang bertanya, semakin banyak ilmu yang bisa kita dapat. Terima kasih Ibu. Dan kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Ada dari Ibu Titin. Oh iya. Oke. Katanya, bagaimana afdolnya sholat tarawih bagi perempuan nih Ustadz? Apakah di rumah atau di masjid? Di masjid, iya. Asal jangan di jalan raya saja. Iya benar, nanti ketabrak ya. Iya kesian. Nanti ditabrak benar. Jadi dalam agama itu ada bahasa-bahasa yang mengatakan fadol, afdol, hasan, ahsan. Jadi kalau dia mengatakan afdol berarti lebih baik. Kalau fadol itu berarti baik. Kalau hasan itu bagus, kalau ahsan itu lebih bagus. Ini bahasa-bahasa yang sering keluar dari lisan-lisan kalau kita membahas tentang agama. Jadi mana sih afdolnya? Berarti mana sih lebih bagusnya? Seorang perempuan itu sholat tarawihnya di rumah, apa sholat tarawihnya di masjid. Jadi begini, ada 2 qaul ya. Ada banyak pendapat mengatakan boleh saja dia ke masjid kalau tidak menimbulkan fitnah. Ya. Seandainya itu menimbulkan fitnah, seperti begini contoh menimbulkan fitnah itu ketika orang melihat dia punya paras wajah ini cantik, akhirnya orang tersebut bawa itu kecantikan dalam pikiran sholat, itu tidak boleh. Itu nggak boleh ya. Jadi yang cantik nih sebenarnya susah. Iya, susah. Yang apa harus pakai masker? Iya, makanya itu cadar ya, masker, biar tidak menimbulkan fitnah. Jadi fitnah itu tidak semuanya yang tidak baik. Jadi ada fitnah yang baik, tapi ditakutkan mudorot ya atau tidak baik untuk diri sendiri orang yang melihat begitu. Tapi bagi kebanyakan kebalikannya. Kalau makin cantik dilihat makin cantik. Iya. Jadi sekiranya itu tidak menimbulkan fitnah, maka lebih baik sekiranya itu tidak menimbulkan fitnah, boleh saja dia ke masjid. Tapi kalau memang fitnah sekali, mungkin gara-gara dia ini datang jadi orang punya pandangan semua menuju ke dia, lebih baik di rumah. Ya, lebih baik. Makanya sholat Idul Fitri itu di dalam kitab Fathul Qorib ini, salah satu kitab fikih, mengatakan kalau seandainya mau pergi sholat fitri, kemudian ini ada salah seorang perempuan yang sangat cantik, bahkan ketika sangat cantiknya itu ketika dia datang pergi sholat Idul Fitri, orang takbir tidak terasa kalau sudah salam. Ya, maka itu mending sholat di rumah. Ya, sholat di rumah karena fitnahnya sudah besar sekali. Ya, orang sudah salam, tahu-tahu jamaah ini baru takbir. Kenapa? Karena dia fokus kepada fitnah tersebut. Ya, makanya cantik itu fitnah, jelek juga fitnah. jadi serba salah ya. Kita bingung juga. Jadi gimana nih, nggak boleh cantik-cantik ya? Makanya ditutup saja. Makanya cadar itu sebenarnya bagus. Cadar itu hebat. Yang cantik ketutup fitnah, yang jelek ketutup fitnah juga.
Jadi coba pakai cadar lah. Iya. Kan yang dilihat hanya mata. Hanya matanya aja. Jadi kalau yang mampu bercadar ya silakanlah bercadar. Iya. Demi menutup fitnah tersebut. Jadi begitu Ibu Titin ya. Iya, Bu Titin. Seandainya itu menimbulkan fitnah, mending di rumah. Mending di rumah. Bahkan dikatakan sholatnya seorang perempuan di rumah itu lebih baik lagi dia di dalam kamar. Lebih baik lagi dia di dalam kamar demi kamar. Jadi benar-benar di dalam begitu tersembunyi. Benar-benar dia tidak keluar dari zona yang tidak diizinkan, apalagi sama sekali yang sudah berkeluarga nih. Ya, jadi yang sudah berkeluarga ini, walaupun dia mengerjakan hal yang baik, terus dia tidak dapat izin dari suami, ini seorang istri, itu tidak bisa. Ya, dia mau puasa nih, puasa sunnah contoh Senin Kamis, tapi dia tidak izin sama dia punya suami, ya, maka itu tidak sah itu. Karena perempuan itu hakikatnya kalau sudah menikah dia milik suami. Iya. Kecuali laki-laki mau sampai dia meninggal, mau sampai dia sudah menikah 4 wanita, tetap milik orang tua. Ya. Jadi laki-laki itu mau dia sudah menikah 4 wanita tetap milik orang tua, tapi kalau perempuan sudah menikah dia milik suami. Jadi apapun itu harus ada izin dari suami. Bahkan diceritakan, dikisahkan ketika di zaman Rasulullah SAW ada sahabat ini yang memiliki istri, yang mana sahabat ini dia ikut perang. Ya, ikut perang bersama Rasulullah SAW. Dia sebelum pergi perang mengatakan kepada istrinya, wahai zaujati, wahai istriku, sebelum aku pulang dari peperangan jangan kamu keluar dari rumah. Ya, jadi suaminya ini pergi bertempur di dalam medan perang. Hari pertama ini istri ini yang dari laki-laki tadi yang pergi berperang dikabarkan dari saudaranya bahwasanya ibunya sedang sakit. Iya. Ya, ibunya sedang sakit. Akhirnya perempuannya itu mengatakan, mohon maaf ya, saya tidak dapat izin dari saya punya suami, jadi saya tidak bisa pergi lihat saya punya ibu. Hari kedua suaminya belum balik, masih terus berperang, ada kabar lagi bahwasanya ibunya sudah sakit parah. Ya, tadi yang hanya sakit-sakit biasa, ya, 2 hari kemudian sakit parah. Dikabarkan lagi sama istri tersebut, ya, mengatakan, wahai fulana, ya, sesungguhnya ibumu sedang sakit, ayo kita pergi jenguk. Dia bilang, mohon maaf, sesungguhnya saya tidak ada izin dari saya punya suami untuk keluar dari zona ini. Ya, masih dia pertahankan itu amanah dari dia punya suami. Kemudian yang ketiga, hari ketiga nih, suaminya belum pulang dari peperangan. Hari ketiga ternyata ibunya meninggal. Ya, kabar lagi datang dari dia punya saudara sampai kepada istri pejuang tersebut mengatakan, wahai fulana, sesungguhnya ibumu sudah meninggal. Kenapa engkau tidak pergi jenguk? Ya, kenapa engkau tidak pergi jenguk kau punya ibu? Padahal ini dari sakit parah sampai meninggal, kau tidak pernah datang jenguk. Dia bilang, maaf, sama sekali saya tidak ada izin dari saya punya suami. Suaminya pulanglah hari keempat. Ya, hari keempat suaminya pulang mengatakan, assalamualaikum ya zaujati. Istrinya ini kelihatan murung, ya, wajahnya kurang bersemangat. Ditanyalah oleh suaminya, wahai istriku, kenapa engkau seperti ada hal yang kau sembunyikan begitu? Dia bilang, iya, ketahuilah bahwasanya ibuku waktu itu sakit, aku tidak bisa keluar karena tidak ada izin darimu. Kemudian ya, ibuku sakit parah, aku tidak bisa juga keluar karena belum dapat izin darimu. Kemudian ibuku sampai meninggal, aku tidak pergi lihat karena tidak dapat izin darimu. Suaminya mengatakan, diam saja. Akhirnya Rasulullah datang. Ya, Rasulullah datang. Rasulullah mengatakan, assalamualaikum ya fulan ibn fulan. Waalaikumsalam. Dibuka pintu sama pejuang tersebut yang baru pulang bersama Rasulullah. Mengatakan, ya Rasulullah, ada apa, kenapa tiba-tiba engkau bisa datang? Dia bilang, aku ingin menyampaikan salamnya Allah, ya, untuk istrimu karena dia sudah patuh terhadapmu. Subhanallah. Ya, karena dia patuh sama suaminya, bahkan sampai ibunya itu sudah meninggal dia tidak pergi lihat, dia mendapatkan salam dari Allah. Sampai-sampai ibunya yang meninggal ini, walaupun dia tidak pergi jenguk, dia tidak pergi lihat, tapi yang menerangi ibunya punya kuburan, yang meluaskan ibunya punya kuburan, yang menjadikan kuburan ibunya menjadi taman dari taman-taman surga, sebab musabat dari istri yang patuh kepada suaminya. Ya, jadi saking hebatnya ini patuh kepada suami, sampai-sampai itu istri yang tadi dapat salam dari Allah dan ibunya mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Kenapa? Sebab anaknya yang patuh kepada suaminya. Walaupun dia tidak pergi jenguk, tapi sebab musabab dia mendapat jaminan surga gara-gara patuhnya seorang anak kepada suaminya. Maka dari itu ibu-ibu ya yang sudah berkeluarga nih, ya, yang mau keluar itu izin ya. Jangan kata mau pergi majelis ta'lim tidak izin, walaupun itu hal-hal yang baik tetap harus izin.
ya, mau pergi majelis taklim izin sama suami ya, bahkan itu mau puasa ya, mau puasa sunnah Senin Kamis izin sama suami, biar kita punya jalan ini tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin begitu ya untuk pertanyaan Ibu Titin tadi ya mengenai sholat taraweh perempuan tuh afdolnya gimana sih? Nah, boleh dia di masjid kalau seandainya tidak menimbulkan fitnah, tapi lebih afdol di rumah. Gitu. Baik, terima kasih banyak buat Ibu Titin yang sudah menyempatkan diri untuk bertanya ya. Jadi kita juga dapat ilmu lagi nih. Jadi jangan bosan-bosan bertanya ya pemirsa yang di rumah yang belum bertanya ya, yang namanya belum disebut, silakan bertanya. Malu bertanya susah di jalan ya Ustaz. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan terakhir nih, ada pertanyaan dari Ketua PHBI. Wih, subhanallah. Jadi ya sangat antusias sekali ya Pak Ketua ya. Ternyata Pak Ketua. Iya Pak Mudin ya. Ternyata Pak Ketua terus saksikan terus ya, dengarkan terus ya, memantau terus. Baik, beliau bertanya bagaimana nih Ustadz kita vaksin dalam keadaan berpuasa. Kan sekarang juga kemarin saya sempat baca berita pemerintah ini kan lagi menggenjot sekali ya vaksinasi di bulan Ramadan gitu Ustadz. Iya. Ya sebelum kita jawab kita sapa dulu nih Pak Ketua nih. Gimana Pak Ketua, sudah bangun kah? Sudah bangun, sudah sahur. Semoga selalu sehat ya, amin. Jadi Pak Ketua ini waktu itu kami sholat, setelah sholat kami ketemu di masjid. Dia bertanya tentang suntik, vaksin begitu. Vaksin ketika kita dalam keadaan berpuasa itu bagaimana hukumnya? Karena ini kan banyak toh, dan banyak dari kita yang mungkin tidak paham gitu. Bagaimana ini kita mau vaksin tapi kita dalam keadaan berpuasa, apa kita makan dulu, kita batalkan, baru kita vaksin, apa enggak sama sekali ya. Jadi kita jawablah sekarang ya. Ya alhamdulillah yang dengar pemirsa sahur kali ini dapat ilmu yang banyak ya. Semoga bisa manfaat. Jadi vaksin ini dia sebagai huknah. Huknah itu suntikan. Ya. Jadi vaksin ini masuk di dalam kategori hukum fikih di dalam suntik. Kalau kita dalam keadaan puasa terus kita vaksin itu enggak apa-apa. Tapi seandainya kita infus, contoh kita suntik, di dalam suntik tersebut ada suplemen atau enggak pengganti dari makanan sehingga kita disuntik itu kita jadi kuat berpuasa, itu batal. Dan harus diqodok itu kita punya puasa. Tapi kalau hanya vaksin saja itu enggak jadi masalah. Enggak batal dan enggak ada kodok. Tapi kalau sebelum vaksin dokter menganjurkan harus makan dulu, otomatis sudah batal itu. Otomatis sudah batal dan harus dikodok di hari lainnya. Jadi begitu Pak Ketua ya. Jadi vaksin itu enggak membatalkan. Tapi seandainya ada perintah dari dokter untuk makan dulu sebelum vaksin atau minum, kan biasa begitu. Disuruh makan dulu, enggak langsung disuntik-suntik, takutnya nanti ada efek samping toh. Maka dari itu kalau seandainya disuruh makan terus baru mau vaksin, itu tinggal dikodok saja di hari berikutnya. Terus ini nih yang jarang kita ketahui. Kalau kita sudah batal begitu gara-gara suntikan, jangan kita lanjut makan ya. Kita imsak, menahan sampai waktu buka puasa baru kita ikut makan. Ya. Jadi kita ada syarat ya, ada rukun, kita itu harus imsak walaupun kita itu sudah membatalkan kita punya puasa. Demi untuk menghormati orang yang berpuasa. Karena di zaman dahulu itu, waktu itu ada seorang di luar agama Islam, dia punya anak ini makan es krim di depan orang Islam yang sedang berpuasa, ya, makan es lah, minum es. Akhirnya ibunya ini dicambuk sama ibunya itu anak, ditarik ke rumah. Dibilang, kenapa kamu pergi makan es di depan orang Islam? Kamu tidak tahu bahwasanya dia lagi puasa? Anak tersebut nangis minta maaf sama ibunya ya. Sebelum ini ibu meninggal, ya, sebelum ibu ini meninggal, dia dikaruniai anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga dia meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dia masuk Islam kemudian dia meninggal. Sebabnya apa? Karena hanya menghormati orang yang lagi berpuasa. Ya, maka dari itu kita yang batal-batal nih. Contoh dalam keadaan suntik, kita lagi suntik atau kita harus juga imsak, menahan. Boleh saja kita makan, jangan sampai kelihatan. Ya, sembunyi-sembunyi. Tapi tidak sembunyi-sembunyi bagi yang memang puasa betul ya. Yang masuk dalam syarat, yang masuk dalam rukun, ya itu harus puasa. Jangan kalau orang Makassar bilang bucok ya, buka coko-coko. Ya.
Bucok. Lagi bucok di mana ini? Buka cokok-cokok dalam artian buka secara diem-diem. Nih nunduk-nunduk, diem, enggak tahu pergi kemana gitu buka puasa. Jadi vaksin itu enggak membatalkan, tapi seandainya kalau suntikan itu dia di dalamnya ada suplemen makanan atau pengganti daripada makanan sehingga kita punya puasa kuat, itu baru membatalkan. Batal. Dan kalau sudah batal wajib dikodok di hari berikutnya. Jadi vaksin itu enggak apa-apa, tapi seandainya vaksin disuruh makan terlebih dahulu, tetap batal juga dan harus dikodok. Dan setelah kita makan vaksin terus makan lagi, wajib kita diharuskan untuk menahan ya sampai ikut berbuka puasa dengan yang sedang berpuasa. Ya. Baik, jadi begitu ya Pak Ketua PHBI. Jadi pertanyaan cuma 3 tapi ilmunya banyak banget yang kita dapat ya. Ya. Jadi buat para pendengar yang mungkin mau mudik kan sekarang mudik harus banget vaksin gitu ya. Jadi bisa tuh, nggak apa-apa. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasannya ya. Kita mendapatkan ilmu sudah banyak banget nih. Dan tidak terasa juga nih Ustadz, kita sudah 30 menitan nih kita ngobrol, kita berbagi ilmu ya. Tidak terasa ya. Iya, dan tidak terasa lagi 27 Ramadan lagi kita Idul Fitri. Iya. Baik Ustadz, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara ini. Namun sebelum kita mengakhiri, seperti biasa saya meminta kepada Ustadz untuk menutupnya dengan doa. Mari sama-sama pemirsa ya, jamaah sahur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir bersama kami di studio RRI Serui maupun pemirsa setia pendengar RRI Serui dimanapun berada. Sebelum kita akhiri, kita punya kajian ya, kita punya pembahasan pada sahur kali ini dan insya Allah akan kita lanjutkan di sahur berikutnya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi hadha syahru Ramadan wa yu'inana ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa husnul khitam. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya azim ya rahim ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal afaf wal ghina wal yaqin wal ridha was salama. Allahumma inna taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita bersolawat dulu ya Ustadz. Jadi solawat ini kemarin ada yang request. Iya. Request apa tuh? Request salawat Komarun katanya. Request salat kemarin ya sudah. Kalau seandainya mau request ya kami boleh nanti kami, karena kami alhamdulillah dikaruniakan multi ini nih, bisa qasidah juga ya, bisa salawat juga. Jadi silakan di request. Jadi ada yang request Komarun. Jadi mari sama-sama kita salawat Komarun ya. Iya Ustaz. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qamarun sidna nabi qamarun wa jamil sidna nabi wa jamil wa kafful mustafa kal wardi nadi Allah Allah wa itraha yabqa idha massat ayadi Allah Allah wa kafful mustafa kal wardi nadi
الله الله وإطراح يبقى إذا مست أيادي الله الله وأما نوالوها كل العباد وأما نوالوها كل العباد أما نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Makasih requestnya dari sahabat Ansor Banser Serui. Iya, terima kasih. Dan baik pendengar, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak juga ya buat yang sudah menyempatkan diri untuk bertanya dan juga masih antusias nih mendengarkan kita. Semoga sampai pada akhir bulan Ramadan nanti ya. Amin. Baik, akhirnya kita harus pisah. Saya Rida selaku pembawa acara. Apabila terdapat salah kata ya maupun sikap yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf ya Ustadz. Ya, kami mohon maaf. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.